lahir Yakjud dan Makjud. Dari Masis ini lahir bangsa Asban, termasuk juga dari Bawan lahirlah Durjan. Dan banyak sekali keturunan Yavis ini menyebar di mana-mana. Dan jumlahnya jauh lebih banyak dari keturunan Ham dan Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 3 putra, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Adapun Kan'an, dia tidak termasuk pada orang yang mengasas alam semesta, karena dia mati dalam keadaan kafir. Allah berfirman, dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baiknya yang memperkenankan doanya. Kami telah menyelamatkan Nuh dan pengikutnya dari bencana yang sangat besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya, dan kami abadikan untuk Nuh ujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Keselamatan yang kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia Nuh termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan anak cucu Nuh alaihissalam orang-orang yang akan melanjutkan keturunannya Nuh. Yang dimaksud adalah yang akan meneruskan keturunan manusia itu, pertama Sam putra Nabi Nuh, kedua Ham putra Nabi Nuh, dan yang ketiga Yafet putra Nabi Nuh. Kemudian juga Syed Ibnu Musyid, beliau mengatakan bahwa putra Nuh itu ada 3, Sam, Ham, dan Yafet atau Yavis. Kemudian setiap putra-putra Nabi Nuh ini melahirkan 3 putra yang lainnya. Adapun putra Sam nanti akan menjadi bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Romawi. Dari Yavis akan lahir bangsa Turk, bangsa Mongol, kemudian bangsa Sokolibah, dan juga Yajud dan Majud itu dari keturunan Yavis. Adapun yang lahir dari Ham, Al-Kiptu, bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun Mesir, kemudian orang-orang Sudan, dan juga orang-orang barbar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam usia yang cukup panjang untuk berdakwah, akan tetapi kaumnya tetap saja mereka tetap menyembah berhala, sehingga akhirnya kemudian Nabi Nuh mulai terdesak oleh kaumnya, diancam, ditekan, bahkan akan dilakukan pembunuhan. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, "Ya Rob, tolonglah diriku, karena kaumku sudah akan mengalahkan diriku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim air dari langit. Air itu tumpah dari langit, dan Allah muncratkan air dari muka bumi. Jadi setiap dari muka bumi itu keluar air. Kemudian Allah kirimkan tufan, maka terjadilah banjir bandang yang sangat besar ketika itu. Nabi Nuh sebelum azab ini datang sudah mempersiapkan kapal yang sangat besar. Ada yang mengatakan kapal itu
ditanam oleh Nabi Nuh dari biji. 100 tahun menanam, 100 tahun menyeru, kemudian 100 tahun berikutnya membuat kapal. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya Nabi Nuh, maka Nabi Nuh memasukkan orang-orang yang beriman dari putra-putranya, Sam, Ham, dan juga Yafis, kecuali satu putranya, namanya Yam, atau orang-orang Israeliat menyebutnya adalah Kan'an. Kan'an sebenarnya sudah dibujuk dan sudah diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke kapalnya, tetapi Kan'an mengikuti pengaruh ibundanya, istrinya Nabi Nuh, yang mana istri Nabi Nuh ini menjadi percontohan bagi wanita-wanita kafir di dunia. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kan'an ini terpengaruh oleh ibundanya, sehingga dia tidak masuk ke agamanya Nabi Nuh dan masuk kepada agama para penyembah berhala. Sebagai seorang bapak, tentu Nabi Nuh tidak mau anaknya tenggelam bersama orang-orang yang diazab. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan kelak pada waktu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nabi Nuh sempat memanggil anaknya. Dia memanggil anaknya, dan ketika itu anaknya berada di tempat yang jauh terpencil. Nabi Nuh mengatakan, "Wahai putraku, wahai anakku, naiklah ke kapal. Jangan engkau seperti orang-orang kafir." "Naiklah, Nak." Tapi apa jawaban anaknya? "Tidak, aku tidak akan naik. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari bahtera ini." Maka Nabi Nuh mengingatkan anaknya, "Wahai anakku, tidak ada yang bisa melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Maka Allah katakan, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak Nabi Nuh itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, hujan, berhentilah." Kemudian ketika hujan berhenti dan air pun surut dan perintah pun diselesaikan dan kapal pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Ketika itu Nabi Nuh merasa sedih. Bagaimanapun Kan'an itu anaknya. Lalu dia berdoa lagi, "Ya Allah, ya Rob, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Kenapa kau tenggelamkan dia? Dan janjimu maha benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Tapi jawaban dari Allah, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan kau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Hakikatnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh mengatakan, "Ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk berlindung kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui hakikat. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi." Maka Allah menjawab, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan
dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kelak kami berikan kesenangan dan kemudian mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahui dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kemudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Kan'an memang tidak termasuk orang-orang yang ada di perahu tersebut. Jadi hanya ada 3 putra-putra Nabi Nuh yang mengasas alam semesta ini. Karena tidak banyak orang-orang yang ada di perahu Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 3 putra Nabi Nuh dan juga istri serta anak-anaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa pengikutnya Nabi Nuh yang berada di kapal hanya sebanyak 80 orang. Karena dalam riwayat setiap 20 tahun sekali baru Nabi Nuh alaihissalam dapat 1 pengikut. Di dalam kapal juga ada binatang-binatang sepasang-sepasang yang naik ke kapal Nabi Nuh. Sehingga dari situlah cikal bakal para binatang yang ada di alam semesta dan cikal bakal manusia yang ada di alam semesta ini. Dari 3 putra Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Sam dilahirkan di Nahrain, kemudian dia lebih memilih tinggal di Yaman. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya, sehingga tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali dihancurkan, kecuali manusia yang berada di kapal Nabi Nuh. Jadi setelah ada tufan, maka Sam pun kemudian lebih senang tinggal di Yaman. Disitulah dia mengasas sebuah kota, kemudian membuat benteng dengan 7 pintu. Tapi sayang, pintu-pintu itu sudah roboh sekarang. Gerbang-gerbang itu sudah roboh, kecuali tersisa 1, yakni adalah namanya Babul Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan kepada Sam 3 orang, dan ada dalam referensi Taurat mengatakan 5 orang. Pertama adalah Laut, kemudian yang kedua Iram, kemudian ketiga Arfasyad, kemudian keempat Ilam, dan kelima Asyuh. Adapun dari keturunan Laut ini lahirlah orang-orang Persia, kemudian juga orang-orang Jurjan dan juga Amalik, termasuk juga Al-Jababiro yang disebut dengan Al-Kan'aniyun. Kemudian dari putranya Iram melahirkan bangsa Samud, bangsa Ad, termasuk juga setelahnya orang-orang Samud, kemudian Judais. Intinya bahwa mereka adalah orang-orang Arab. Kemudian juga dari Arfasyad lahirlah Kinan. Ma'ruf Kinan ini diantara anak-anak Syalik. Kemudian dari Syalik ini lahir Gabir. Dari Gabir lahir Falik. Lalu dari Falik lahirlah suku Arab yang disebut dengan Kahtan. Dan anak-anak Kahtan mereka Arab semuanya. Bahkan dari keturunannya Azar, kemudian dari Azar lahirlah Nabi Ibrahim. Ada juga di sana keturunan Ilen dan Asyur. Intinya bahwa Sam ini melahirkan bangsa Arab, melahirkan bangsa Persia, dan melahirkan bangsa Rom. Maksudnya adalah Romawi yang pertama. Kemudian juga putranya Nabi Nuh yang kedua
adalah Ham. Ada yang mengatakan Ham ini memiliki banyak putra. Di antaranya putra Ham ini namanya adalah Kush, kemudian Misraim, kemudian Kut, kemudian Kan'an. Dari Ham ini lahirlah orang-orang berkulit hitam. Kebanyakan, tapi tidak semuanya. Karena Ham ini setelah adanya tufan, dia memilih tinggal di Afrika. Makanya kemudian dari keturunan Sudan, kemudian Mesir, Libya, termasuk juga Namrud, Babil raja yang sangat zalim. Namrud itu keturunan Ham, termasuk juga kalau dilebarkan seperti Amazighi, Hawariyun, Georgia, kemudian juga orang-orang yang tinggal di Syam, Suriah, Urdun, Palestina, dan begitu seterusnya. Itu kebanyakan adalah keturunan Ham. Lalu ada Yavis. Allah takdirkan Yavis ini banyak anaknya. Ada yang mengatakan di antara anak-anaknya itu Jamik, kemudian Maui, kemudian Maurik, kemudian Bawan, kemudian Faubah, kemudian Mashis, kemudian Tirosh. Ada yang mengatakan dari Jamik ini lahir raja-raja Persia. Kemudian dari Tirosh ini lahir bangsa Mongol, orang-orang Asia. Kemudian dari Maui ini lahir Yakjud dan Makjud. Dari Mashis ini lahir bangsa Asban, termasuk juga dari Bawan lahirlah Durjan. Dan banyak sekali keturunan Yavis ini menyebar di mana-mana. Dan jumlahnya jauh lebih banyak dari keturunan Ham dan Sam. Kabilahnya Yakjud dan Makjud jumlahnya kata Nabi Muhammad satu di antara kita ini 999 dari mereka. Artinya keturunan Yavis ini menyebar di mana-mana. Dari barat, timur, utara, selatan ada di mana-mana. Berbeda dengan yang lainnya seperti Ham dan Sam, dan termasuk juga Eropa. Makanya disebut Yavis itu bapaknya orang Eropa. Karena juga banyak keturunannya di barat, bahkan dikatakan juga bapaknya orang Asia. Karena kebanyakan keturunan Yavis ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disifatkan dengan bulan sipit, diarahkan ke Asia juga. Intinya bahwa dari sini kata para ulama sejarah, keturunan Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yavis menyebar manusia dari ujung selatan ke ujung utara, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Intinya satu dunia, nasabnya pasti akan terkena 3 putra Nabi Nuh ini. Dari sini kita mengetahui tentang sejarah asal muasal, sejarah manusia, bahwa asal muasal manusia pertama dari turunan Nabi Adam yang disebut bapak manusia yang pertama, dan turunan yang kedua Nabi Nuh dari turunan 3 putranya, Sam, Ham, dan Yavis, yang disebut dengan bapaknya manusia kedua. Karena setelah tufan tidak ada manusia hidup kecuali yang ada di perahu Nabi Nuh. Satu bumi tenggelam ketika itu, dan setelah kemudian diselamatkan di Bukit Judi. Kemudian ketika Nabi Nuh meninggal, 3 putranya ini menyebar, di mana Sam lebih memilih tinggal di Yaman, kemudian lahirlah bangsa Arab. Ham memilih tinggal di Afrika, dan lahirlah bangsa Afrika. Lalu Yafet atau Yavis lebih memilih di barat, sehingga dibilang bapak Eropa, yang kemudian keturunannya berkembang sampai ke Asia dan sampai memenuhi dunia sampai hari ini. Maka jelaslah bahwa kita adalah keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Adam.
Dan ini juga sekaligus membantah teori Darwin yang mengatakan bahwa asal manusia itu dari kera. Kita tentu adalah anak keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.